Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat painter dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan melakukan pengecekan. Selanjutnya step by step cara pelepasan, dan pula akan kita buat bagaimana ia bekerja semestinya. Jadi untuk saat ini kondisi RPM itu mati total, baik dari switch, bisa jadi dari ampere RPM nya. Jadi kita buka kap depan supaya bisa lebih detail, bisa kita lihat di bagian depan. Oke, setelah kita buka, jadi kita terawang dulu nih dimana letak kabelnya, apakah instalasi perkabelannya itu masih ada atau tidak ada lagi. Nah, jadi udah kita raba-raba, ternyata untuk instalasi switch RPM nya itu sudah tidak ada lagi ya kawan-kawan, menandakan ini putus. Kemungkinan besar kita masih bisa kita pergunakan. Oke kawan-kawan, langsung aja kita laksanakan. Jadi untuk lebih jelasnya, dia letaknya pada di sini nih. Nah, ini tempat biasanya kita tambah gas, bisa untuk setelan gas. Nah, ini gasnya. Jadi ada posisinya pas di atas ini letaknya dia. Nah, di sini. Jadi terkadang tidak nampak karena sulit ya, letaknya itu sempit. Untuk melakukan pembongkaran kita membutuhkan kunci nomor 22 ya kawan-kawan, terserah kalian. Pokoknya kalau kami menggunakan kunci 22. Nah, kita paskan. Jadi kita putarnya tuh searah lawan jarum jam gitu. Nah, jadi ini ya udah kita lepaskan. Jadi ini masih ada bekasan lem, ini mungkinan lem 2 ton kan kawan. Jadi kita bersihkan dulu lem 2 tonnya, kita pindahkan. Oke, setelah kita bersihkan lem, jadi ini udah kita dapatkan titik dasaran patahannya. Jadi nanti kita akan kerok dulu supaya bisa melakukan penyolderan. Hasil setelah pengerokan, jadi caranya gimana? Caranya harus kita bakar terlebih dahulu supaya dia lemnya itu agak melunak sedikit. Selanjutnya kita lakukan pengerokan perlahan demi perlahan supaya dia bisa dalam seperti ini. Ini udah bisa kita lakukan penyambungan penyolderan kawan-kawan. Hasil setelah penyambungan penyolderan, jadi seperti ini hasilnya. Usahakan setelah penyolderan kita uji coba dulu, kita tarik-tarik supaya tidak ada terjadi lepasan. Setelah melakukan pengujian, kita tambahkan seal. Ini seal untuk kita pasangkan, siap untuk kita pasangkan. Ini udah kita pakaikan lem kembali menggunakan lem 2 ton ya kawan-kawan. Ini udah kita seharian lah. Oke, langsung kita lakukan pemasangan. Nah, jadi seperti inilah tampakan dari siang harinya. Jadi kita langsung kita lakukan pemasangan. Jadi sebelum pemasangan kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi bagaimana cara pengecekannya Oke, untuk pemasangannya kita harus pelan-pelan ya kawan-kawan, supaya tidak terjadinya konslet. Kenapa demikian? Karena kabel ini tempatnya, posisinya itu sempit, betul-betul sempit. Kita harus pelan-pelan supaya uliran pada switch RPM itu nggak rusak. Nah, macam ini. Nah, ini udah kita pasangkan, nanti bisa jadi kita tambahkan selang fleksibel supaya lebih aman lagi. Ini posisinya kayak gini. Selanjutnya untuk pengencangan sama, untuk arah pengunciannya itu searah jarum jam. Nah, seperti ini kita menggunakan kunci 22 ya teman-teman. Jadi kita usahakan posisi switchnya nanti rapat, nggak longgar, dan juga kita putar pakai perasaan supaya dratnya ini tidak rusak ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Dia emang agak sulit, tapi pelan tapi pasti.
Setelah kita melakukan pemasangan switch RPM secara benar, selanjutnya kita akan kalibrasi dulu. Kita menggunakan multi tester, kita putar pada ohm 1x1K. Nah, jadi kita pengecekannya, kita probe merah sama probe hitam. Kedua kabelnya kita tes. Apabila sama-sama kedua kabel ini terhubung, berarti menandakan bahwa switch RPM ini masih bagus dan masih bisa kita pergunakan. Apabila sebaliknya, ketika kita lakukan pengecasan, kita lakukan penghubungan antara keduanya, tidak ada kontraksi, maka menandakan bahwa switch RPM ini sudah rusak. Nah, selanjutnya kita akan pengecekan bagaimana sistem ini bekerja. Jadi setelah melakukan pengecekan kedua kabel itu terhubung, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan satu persatu kabel ini. Salah satunya kita hubungkan satu ke probe switch, selanjutnya satu lagi ke probe pada ground atau pada bodi mobil kita nih. Nah, kita cek apakah ada pergerakan. Nah, jadi kalau ada pergerakan, menandakan masanya switch RPM ini bermasalah. Apabila sebaliknya, menandakan bahwa switch RPM ini normal ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita pengecekan apakah switch RPM ini berfungsi. Jadi ini sudah kita putarkan pada posisi AC volt, dimana pada posisi AC volt bisa kita lihat berapa volt yang naik atau pergerakannya berapa volt. Nah, seperti ini kita lakukan pengecekan dalam kondisi mesin menyala. Jadi saat mesin menyala, kita putar pada posisi 10 AC volt, ini naik sekitar 1 volt. Pokoknya dia udah mulai naik karena ini mesin keadaan hidup dan jalan standar pemanasan. Oke, itu aja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panther tua.